Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan saya Meta dari bolasport.com dan ada rekan saya Ibnu sama Alif dari bolasport.com juga. Nah, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bali United yang akan digelar tanggal 25 November 2021 di Stadion Manahan kalau tidak salah. Kali ini kita akan ngomongin soal ini aja ya, rekor pertemuan. Sama kira-kira ada pemain yang absen nggak sih dari kedua tim ini, kan mengingat timnas masih pemusatan latihan ya. Oke, dari Alif dulu nih, kira-kira rekor pertemuan dari kedua tim antara Persija Jakarta sama Bali United, mungkin kita hitung dari Liga 1 2017 aja ya, dari recently aja, kayak gitu. Ya, kalau berbicara mengenai rekor pertemuan di Liga 1 ya, menurut saya sangat timpang, yaitu Bali United sangat superior bagi saat melawan Persija di Liga 1. Kenapa begitu? Karena Bali berhasil 4 kali dari 6 kali pertemuan di Liga 1 2017 hingga 2019, Bali United menang 4 kali, seri sekali dan sekali kalah melawan Persija. Nah, catatan itu menunjukkan bahwa Bali United masih cukup bagus kalau berbicara mengenai rekor pertemuan. Terlebih Persija terakhir kali sekali mengalahkan Bali United di Liga 1 itu Liga 1 2018 itu di putaran kedua, dan itu menjadi kemenangan satu-satunya Persija dalam pertemuannya di Liga 1 melawan Bali United. Dan uniknya, ini saya tambahkan sedikit uniknya, semenjak Bali United dilatih Teko kan pernah di Persija. Nah, Persija belum pernah berhasil menang ketika bertemu Teko di Liga 1 ya. Ketika menangani Bali United, Teko selalu berhasil mengalahkan Persija di Liga 1. Itu terbukti di Liga 1 2019. Bali United dalam dua kali pertemuan bisa mengalahkan Persija, yaitu 1-0 di kandang Bali United, dan di putaran kedua menang 1-0 juga di Liga 1 2019. Ini membuktikan bahwa kualitas Teko memang betul-betul luar biasa dan harus diwaspadai bahwa kehadiran Teko nanti dalam laga Persija Bali United cukup andil, bahwa Teko punya strategi dan tahu bagaimana tim Persija, begitu Kak. Oke. Kalau melihat dari rekor pertemuan ini kan dapat dikatakan Bali United itu lebih unggul. Nah, kira-kira dari Ibnu sendiri melihat untuk pertandingan besok itu ngaruh nggak sih dari rekor pertemuannya Persija sama Bali United yang Bali United lebih unggul kayak gitu? Oke. Kalau menurut aku, kalau dari sisi Bali United mungkin mungkin sedikit pengaruhnya. Soalnya kan ada pelatihnya, ada pemain dari Bali United yang sepertinya juga pernah membela Persija, sehingga ya mungkin Teko juga tahu lah karakter pemain-pemain Persija yang sebagian masih pernah ditukanginya waktu 2018 lalu. Tapi ini kan 2021, Liga 1 2021. Persija udah ganti pelatih berkali-kali, dan ini yang terbaru kan ada Angelo Alessio. Dan Alessio ini cukup baru sedang naik-naiknya itu loh, baru sedang membaik dengan Persija, dengan catatan belum terkalahkan dalam beberapa laga terakhir. Apalagi waktu kemarin lawan Persib, Persija udah menang tipis 1-0 ya. Ini juga harus diwaspadai Teko dan Bali United harusnya ya. Soalnya Bali United juga dalam beberapa laga terakhir performanya kadang naik, kadang bagus. Karena lalu saja mereka ngos-ngosan lawan Persela. Yaitu untung Bali menang gara-gara golnya Spaso di menit akhir, itu pun menit-menit akhir jelang pertandingan. Kalau ranking enggak sih itu? Kalau enggak itu ya
Ada United ya nanti Indonesia. satu. Jadi menurutku kedua tim ini sama-sama apa ya? Sama-sama kalau dibilang bagus ya bagus banget ya enggak, tapi sama-sama sedang membaik gitu loh di seri kedua ini. Jadi kalau lihat catatan ya mungkin Teko bisa senang meskipun dirinya nanti juga bilang enggak ngaruh catatan itu karena Persija udah punya pemain-pemain baru, udah punya pelatih baru. Tapi menurutku Teko juga ada sedikit apa ya? Ada sedikit kunci jawaban itu loh. Nah mungkin itu bisa jadi tambahan sih, jadi apa ya senjata tambahan buat Teko. Menurutku itu sih Mbak, terlepas dari catatannya. Oke. Kalau terlepas dari catatan mungkin dari performa di Liga 1 memasuki seri ketiga ini kedua tim emang mulai membaik ya. Tapi di seri-seri sebelumnya mereka kayak cukup kerepotan ya untuk menjalani pertandingan demi pertandingan seperti itu. Dan Bali United saat ini masih berada di posisi kelima ya dengan 22 poin, sementara Persija Jakarta ada di posisi 18 poin. Kayaknya di seri ketiga dengan posisi yang seperti ini kayak di luar ekspektasi orang gitu ya sepertinya. Ya gitu. Mungkin akan menarik karena kedua tim baru saja mengalami kemenangan ya. Persija melawan Persib 1-0, Bali United melawan Persela 2-1. Nah, sebelumnya sebenarnya mereka setelah Liga 1 tuh ada pertemuan lagi sih di Piala Presiden sama Piala Indonesia. Gitu. Dan menurut catatan saya ya ada 4 kali pertemuan di Piala Presiden itu 2 kali, Piala Indonesia 2 kali, dan hasilnya sama-sama imbang sih, 2 kali menang sama 2 kali kalah. Nah, ya mungkin seperti yang Ibnu bilang tadi, catatan itu mungkin tidak akan berpengaruh, kemungkinan ya tidak akan berpengaruh banyak untuk pertandingan besok. Nah, kita lanjut ke dari kedua tim nih. Kira-kira siapa sih pemain yang absen untuk pertandingan besok? Kan ini timnas masih pemusatan latihan ya. Mungkin pertandingan sebelumnya juga mereka ini sih udah nggak diperkuat pemain-pemain itu kayak gitu. Gimana, Liv? Dari Persija pastinya Nico ya yang absen, yang kemarin juga absen. Ya betul, kalau dari Persija Jakarta memang kita lihat Alfianto Nico tidak bisa tampil kemarin melawan Persib. Padahal dia sudah mengoleksi 3 gol dan itu cukup impresif ya. Terlebih juga Persija masih kehilangan Dutra ya. Otavio Dutra terakhir Angelo Alessio mengkonfirmasi bahwa Otavio Dutra harus absen hingga 21 hari karena harus penyembuhan cedera. Nah, ketidakhadiran Dutra juga menurut saya cukup signifikan bahwa Dutra itu penting di lini pertahanan ataupun juga dia terkadang bisa mencetak gol kan. Namun saya lihat di kemarin lawan Persib pengganti Dutra ya ini duet Yan Mota sama Maman cukup bagus ya, cukup kokoh, dan menurut saya itu bisa menjadi modal bagus saat melawan Bali United nanti. Nah, di sisi lain lalu berbicara mengenai kemarin kehadiran Osvaldo Hai yang sempat hampir sebulan cedera kan, akhirnya Osvaldo tampil kembali saat melawan Persib. Kemarin juga tampil cukup bagus walaupun saya melihat permainannya belum maksimal karena sempat terjatuh juga terus meringih karena kaki betisnya sakit, dan itu menurut saya mungkin efek dari penyembuhannya belum sempurna. Namun dengan kehadiran Osvaldo Hai itu tentunya nanti melawan Bali United bisa menjadi sebuah arti yang bagus di lini depan Persija. Nah, sedangkan di Bali United dia kehilangan 2 sosok sentral, yaitu adalah Kadek Agung dan Yabes Roni. Yang keduanya dipanggil oleh Sintayong dalam pemusatan latihan di Turki Timnas Indonesia. Nah, kenapa dibilang ini sangat vital? Karena Kadek Agung itu dan Yabes Roni merupakan sederet pemain inti, yaitu Kadek Agung telah bermain 8 kali dan Yabes Roni dengan 9 kali. Dari permainan tersebut mereka telah unjuk gigi dengan kontribusi lebih. Kadek Agung 1 assist dan Yabes Roni 1 gol dan 1 assist.
Nah, hal itu membuktikan bahwa ketidakhadiran Kadek Agung dan Yabes Roni itu menjadi suatu kerugian saat melawan Persija Jakarta nanti dan bisa saja berpengaruh sih. Itu Kak. Oke. Kan udah ada pemain-pemain yang bakal absen ya kira-kira. Dari Ibnu sendiri melihat pemain yang absen itu kira-kira dari pertandingan terakhir ya, misal Persija melawan Persib atau Bali United melawan Persela. Kira-kira dari kedua tim itu masih mengandalkan siapa aja sih? Kayak kemarin misal Persija kayak masih sentral banget bertumbuh pada kayak Rico sama Simic seperti itu. Gimana nih untuk kekuatan dari kedua tim untuk besok kayak gitu? Ya, sama sih Mbak. Dari masing-masing tim punya top score-nya masing-masing. Bali United punya Spaso 7 gol, pun sama halnya dengan Simic yang juga mencetak 7 gol. Ini juga jadi ajang menarik sih buat adu ketajaman siapa yang lebih unggul dari Spaso atau Simic sendiri. Selain keduanya itu, kalau saya lihat dari Persija emang Rico masih selalu menjadi tumpuan andalan. Kemarin ya kembali ke posisi semulanya, yaitu posisi sayap kanan. Terus cetak assist juga. Sebelumnya kan dia masih kerap masih kerap ditarik jadi kayak playmaker itu loh Mbak. Jadi dia kayak sebelumnya kan nggak ada playmaker kan. Kemarin Rico masih kerap agak naik ke tengah buat membantu serangan. Dia juga masih sering sih ke belakang buat membantu pertahanan. Rico emang sorotan banget setiap pertandingan kayak totalitas. Selain keduanya itu saya lihat kemarin itu siapa? Nyan Mota udah mulai percaya diri lagi. Sebelumnya kan dia mainnya drop kan jelek. Sempat dapat kritikan juga dari manajemen, dari supporter. Tapi kemarin dia duet sama Maman memang benar tangguh banget. Dia nggak asal ambil keputusan, maju ke belakang, maju ke depan dan turun ke belakang itu cepat ya, rotasinya juga cepat. Menurutku itu sih Mbak. Kemudian Rohican kemarin belum performa terbaiknya lah kalau aku lihat, tapi udah cukup bagus buat duet sama Tony Sucipto. Kemudian Maman kemarin tampil bagus banget sih menurutku. Di sisi lain ada Marco Muta juga yang kemarin kerap memberi umpan-umpan lambung yang itu bahaya banget sih. Kalau beberapa kali kan Simic kena itu umpan-umpan dari Muta. Muta juga bisa masih menjadi andalan. Nah, yang kemarin itu Brave Fatari itu nanti gimana? Soalnya kemarin kan juga pas lawan Persib agak pincang ya Mas Alif. Kemarin agak sedikit gangguan sehingga dia itu ditarik di menit-menit akhir kayaknya. Ya nanti nggak tahu dia masih bisa main nggak sama Osvaldo. Tapi kalau nggak ada keduanya itu dari Rico sendiri sudah bagus. Tapi ya buat variasi kan. Nah untuk Bali United kemarin sama sih aku ngelihatnya nggak, ya kayak cuma Spaso aja yang main. Terus sayapnya itu Melvin sama Lili Pali terutama. Lili Pali masih belum optimal, masih belum maksimal. Dia masih mencari-cari, meraba-raba. Tapi Spaso masih bisa disokong dengan gelandang-gelandangnya, yaitu Eber Besa yang dengan umpan-umpannya yang baik, sama Placi juga ya dari kanan yang mampu juga memberikan umpan-umpan yang sangat terukur itu. Adapun selain kedua itu mereka juga masih punya Ricky Fajrin dari
dari sayap kiri itu juga sudah ada 2 assist kayaknya. Pada laga terakhir itu juga cetak assist. Nah itu juga patut diwaspadai. Nah aku lihatnya kemarin Persija sama Bali itu kayak lagi main aman itu loh Pak. Main aman gimana ya? Jadi kayak mereka itu nggak agresif banget. Keduanya meminimalisir kartu kuning itu loh kayaknya. Jadi nggak terlalu ngoyo. Mungkin nanti juga nggak segitu ngoyonya kayak laga lawan Persib kemarin. Menurutku itu sih Mbak. Oke, berarti mungkin menurut kalian kehilangan Kadek Agung sama Yabes Roni itu ada ngaruhnya ya buat Bali United kayak gitu? Gimana Iya, nih? ini buat pelatih kayak mikir rotasi ini kan laga padat kan, baru 2 pertandingan dari 8 laga. Ya mungkin pelatih ya juga mau ancang-ancang dari awal buat rotasi, kayak dari awal cuma main setengah babak atau minimal kartu kuning itu yang paling aman juga. Karena kan kalau udah 3 kartu kuning kan udah absen. Oke nih, kan kita udah bahas siapa yang bakal absen atau siapa sih yang bakal bisa jadi andalan kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih peluang dari kedua tim untuk memenangkan pertandingan besok tanggal 25 ya tadi. Bukan besok, tanggal 25. Kira-kira gimana nih? Gimana nih, Liv? Dari Alif dulu nih, peluangnya. Kan dua-duanya tim besar, pernah juara. Tapi dalam seri memasuki ketiga ini kayak baru mulai naik lagi gitu performanya. Gimana nih? Ya, menurut saya ini bakal menjadi momentum kebangkitan ya bagi, apalagi sangat positif jika misalkan nih Persija meraih kemenangan, itu dia memiliki peluang untuk naik ke posisi 6. Asalkan posisi di atasnya Persebaya dan Persita meraih kekalahan. Nah, di sisi lain Bali United juga memiliki peluang untuk naik ke posisi 3. Asalkan Arema dan PSIS yang di atasnya kalah. Nah, itu bahwa kedua tim memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya untuk merangsek ke papan atas klasemen. Dan ini membuktikan bahwa 3 poin adalah kemungkinan hal yang wajib untuk didapatkan bagi kedua tim, baik Persija ataupun Bali United. Apalagi kedua tim ini pada pertandingan terakhir sama-sama meraih hasil yang positif ya. Bali United berhasil mengalahkan Persela dan Persija mengalahkan Persib. Namun saya lihat ada peluang atau chance kemenangan dari Persija. Persija bisa saja meraih kemenangan nanti. Kenapa? Karena Persija sedikit diuntungkan karena tidak ada pemain senior yang dipanggil ke timnas senior. Sedangkan di Bali United sedikit agak pincang ya karena kehilangan Kadek Agung dan Yabes Roni. Sehingga peluang Persija menang itu besar, apalagi ada energi positif setelah kemenangan dari Persib Bandung. Begitu. Oke, mungkin dari Ibnu sendiri, kira-kira dari peluang kedua tim untuk memenangkan pertandingan tanggal 25 nanti. Cek, halo, Nu? Halo, Nu? Tersambungkah, Nu? Dengar suara saya? Aku Mbak, datang tapi. Gimana Mbak tadi? Prediksi ya? Peluang untuk memenangkan pertandingan dari kedua tim untuk tanggal 25 nanti. Karena Alif tadi bilang Persija sedikit diuntungkan karena tidak ada pemanggilan pemain senior, sementara Bali United kehilangan Yabes Roni sama Kadek Agung kayak gitu. Dan Persija baru saja memenangkan pertandingan besar melawan Persib Bandung, mungkin energi positifnya tuh masih terbawa dan berapi-api kayak gitu. Gimana Nu? Ya. Kalau tanggapan Ibnu? Kalau aku ngelihatnya Persija itu mana ya?
Iya sih, mereka habis menang lawan Persib Bandung. Tapi kan bisa saja mereka itu langsung drop itu loh, Mbak. Gimana ya? Tidak, Kayak belum stabil gitu. belum stabil. Kayak sebelumnya kan cuma imbang juga lawan Barito. Jadi kalau kemarin cuma menang 1-0, padahal peluangnya itu juga agak banyak, menurutku juga sulit sih Persija nanti lawan Bali. Lagi ketemu mantan pelatihnya itu loh. Kalau aku lebih condong ke Bali United sendiri sih, Mbak. Dari segi komposisi pemain yang masih mereka ketinggalan ditinggal dua pemain intinya ke timnas, tapi mereka masih punya pengganti yang sepadan banget loh, Mbak, yang mungkin masih beda level tapi dikit gitu loh. Sementara di Persija itu kan kalau mentok main inti yang kemarin mentok nggak bisa main, ya udah mereka nurunin pemain-pemain muda, udah nggak ada lagi pemain cadangan. Mentok itu yang paling bagus Ramdhani Lestalu, itu pun juga performanya masih belum masih jadi pemain cadangan terus, belum pernah jadi starter. Selebihnya kan cuma pemain-pemain muda, Mbak, 20 tahun, 19 tahun. Itu yang mungkin nantinya bisa jadi masalah buat Persija sih, kalau misal pada babak pertama awal-awal pertandingan mereka kehilangan 1 atau 2 pemain, itu mungkin udah cukup ngaruh banget ya. Beda cerita kalau mereka mampu bertahanin pemain-pemainnya itu sampai akhir pertandingan dan bisa cetak gol, itu kayak kemarin itu mungkin bisa menang. Tapi aku lebih condong ke Bali United sendiri sih, Mbak. Memang kalau dari ketajaman Bali United memang dari sayapnya memang nggak setajam Persija, tapi dari segi pertahanannya menurutku lebih rapat Bali United. Oke, berarti ini mungkin peluangnya bisa saja ya 50-50 ya untuk pertandingan besok ya, tanggal 25 nanti. Kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa, akan menarik sepertinya karena ini dua tim besar, pernah juara, dan kemenangan di pertandingan tersebut mungkin akan menaikkan kepercayaan diri dan level masing-masing tim untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, pembahasan kita kali ini kita akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi di review pertandingan Liga 1 Bola Sport next time lainnya. Masih banyak. Oke, saya Meta undur diri. Silahkan Alif, mau undur diri, pamit. Ya, saya undur diri, Bola Supporter. Ya, saya undur diri, Bola Supporter. Terima kasih. Oke, Bola Supporter, ketemu next week. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.